apa bertanya? Om, Ya, oke. Ya. hari ini almarhum dimakamkan di mana dan alasannya mungkin kenapa sih Om dimakamkan di sini, mungkin alasannya mungkin seperti apa? Ya, hari ini kan hari pemakaman. Setelah kemarin udah di rumah duka di Siloam, hari ini kita makamkan di San Diego karena memang dia, ya kami dari keluarga berkeinginan yang terbaik, dari rekan-rekan juga, dari komunitas ingin yang terbaik, sehingga hal ini bisa terjadi bukan juga terjadi hanya oleh karena pihak keluarga, tapi ada gereja, ada komunitas, semua yang berkontribusi memberikan yang terbaik terhadap Minggu. Sahabat-sahabat juga nyanyi semua tadi Ya, ya. jadi ini adalah satu bukti pernyataan tadi selama dia hidup bahwa memberikan dampak yang baik, sehingga pemakaman bisa dilakukan di sini juga karena banyak pihak yang melibatkan diri. Nah, kita harus menghargai itu, termasuk dari Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri, juga dari Sekjen DPP Pak Hasto dan pimpinan DPP, DPD, DPC dari PDIP Perjuangan. Mungkin singkat aja Om, kalau kronologinya meninggal sakit apa gimana? Dia selama udah tahun keempat sakit menderita kanker ya. Kanker, jadi struggle dengan kanker selama 4 tahun, dan mulai dari Desember tahun 2020 itu dia mulai drop, gitu kan? Dia mulai drop, disitulah dia pelan-pelan kesehatannya menurun. Semua teman-teman keluarga sedih ya Om? Ya, tapi dia dari pertengahan Desember dia udah bilang bahwa saya nggak akan lama lagi. Kalian harus bersiap. Malah dia yang tanya apakah semuanya beres, saya bilang semuanya. Saya nanti pakai baju ini ya. Itu dia udah tentukan sendiri. Gitu. Jadi ternyata apa yang dikatakan itu mempersiapkan kita. Kalau dia kan pergi dia udah aman. Saat ini dia udah aman. Tapi kita yang ditinggalkan tidak mendadak, gitu kan. Jadi dia memberi gambaran bahwa hidupnya sudah selesai dan kita sebagai keluarga diberikan kesempatan kurang lebih ya selama 1 bulan ini untuk bisa mengunyah apa maksudnya, apa tujuan, apa keinginannya, sehingga kami pada akhirnya bisa merelakan. Ada keinginan yang belum tercapai atau pesan dan pesan terakhirnya? Kalau keinginannya dia bilang sudah selesai. Kalau pesannya kepada saya ya saya harus tetap sehat, tetap kuat, karena saya punya anak, jaga anak saya sekarang lagi masih kuliah di Universitas Diponegoro. Om, berarti dimakamkan dengan baju pilihan beliau sendiri Om? Sebenarnya enggak juga, dia tidak menentukan tempat sih. Cuma dia minta untuk diatur secara baik, gitu kan. Ya, inilah partisipasi banyak orang sehingga kita memberikan penghargaan yang terbaik, dan ini yang terbaik menurut kita. Gitu. Pakaian yang digunakan Om pada saat dimakamkan itu pilihan sendiri kah atau? Pilihan sendiri. Dia sendiri. yang menentukan. Jadi dia bilang, ini saya mau pakai ini, buka lemarinya dong. Yang ini bukan yang itu. Jadi memang dia sudah siap. Itulah makanya saya bilang tadi bahwa dia tidak kehilangan iman percayanya. Dia tahu apa yang dia hadapi dan dia tahu kemana kalau dia pergi dari bumi ataupun kembali ke rumah Bapa di surga. Dan itu yang sangat-sangat kita hargai. Anak juga udah siap atau gimana Pak? Tadinya karena itu proses itu kan berlangsung lama, kurang lebih 2 minggu lah. Kita diskusi semua sampai akhirnya kita rela, karena masa kita harus membiarkan egois kalau kita lihat dia sakit dan kita mau dia bertahan. Jadi kita mengikuti bersepakat dengan keinginan dia. Dia bilang saya mau berpulang. Jadi keinginan pulang dari rumah sakit itu keinginan dia. Dia bilang saya mau pergi dari rumah. Jadi 27 masuk rumah sakit, 29 keluar. Dan ya sudah, dia tahu bahwa waktunya udah selesai. Dan dia maunya di rumah, dia nggak mau di rumah sakit. Beliau yang meminta ya. Itu semua terjadi permintaan dia. Jadi sosoknya sangat baik ya? Aduh, baik banget. Om. Nggak fair kalau saya ngomong, kan bisa dilihat dari partisipasi dari Teman-temannya sendiri ya. dari komunitas.
Om melihat perjuangan beliau sembuh dari kankernya sendiri, mungkin seperti apa sih Om selama Dia 4 kan tahun terakhir ini? terkena kanker 3 kali. Jadi sembuh sakit gitu. Dan dia dalam rasa sakitnya tetap dia melakukan apa yang dia harus lakukan dengan kegiatannya di Seniman Nusantara, di kebangsaan, di gereja, itu semua tidak mengurangi volumenya waktu dia sakit. Makanya tadi kalau dari MSI dibilang bahwa sedangkan naik kursi roda aja dia masih ikut cuti. Dan itu yang kita semua hargai, bahwa dia itu punya jiwa pejuang. Bukan hanya pejuang untuk iman percayanya, tapi pejuang juga untuk kesatuan negara kita, 4 pilar itu, Pancasila. Om ada wasiatnya sih, kan sebulan terakhir ini mungkin mempersiapkan ya beliau sendiri. Ada wasiat sendiri nggak sih buat Om dan anak Wasiat gitu? maksudnya apa tuh? Pesan-pesan atau apa gitu? Ya itu pesannya, harus sehat, harus jaga anak saya. Ya, dia cuma tanya gimana dengan kebutuhan semua. Saya bilang ya semuanya mencukupi. Ya kalau gitu saya senang. Karena kan kebutuhan itu bicara sekolah anak saya, saya memang cukup. Dia tenang. Itu aja. Dia malah wasiatnya memikirkan kita, bukan. Om sendiri ada yang kenangan terakhir yang nggak bisa, masih susah dilupakan, mungkin saat lagi ngopi bareng atau ke gereja bareng? Itu semuanya, karena kan mulai dia sakit dari tahun 2017 saya dampingi terus. Jadi selalu pergi berdua. Justru pada masa sakit ini intens hubungannya, kita selalu lebih dekat. Ya kehilangan lah. Waktu dia sakit aja saya udah kehilangan, karena biasanya aktivitasnya bergerak dong, pergi bersama, pergi kemana gitu kan. Toto Dia diam sakit aja. dia udah stay. Nah di situ aja saya bilang aduh udah kehilangan. Jadi kalau ditanya memorinya banyak. Salah satunya mungkin yang paling susah sampai sekarang untuk teringat-ingat itu salah satunya apa mungkin? Berdoa bareng mungkin. Ya itu tadi yang saya sampaikan, dia bilang yang paling berkesan dari saya, dia bilang kalau saya sakit, mengalami kesakitan, dia bilang saya terima kasih kepada Tuhan, karena mati adalah keuntungan, hiduplah bagi Kristus. Itu nggak bisa dihilangkan. Gitu. Itu momentum yang dia ngomong dalam rangka mempersiapkan kepergiannya, dan itu meninggalkan kesan yang sangat kuat. Jadi saya pikir, wah itu keren banget, dan kita bisa menerima itu sebagai suatu kebanggaan, juga bisa menjadi kerelaan dari kita. Om, yang menguatkan Om sendiri mungkin apa sih? Tadi sempat Om Andre Hehanusa juga bilang ternyata Om mungkin lagi sakit juga ya gitu. Mungkin yang menguatkan Om tuh apa sih gitu? Ya saya percaya aja bahwa saya pikir kehidupan itu kan milik Tuhan. Jadi ya sakit tidak sakit, waktunya kita berpanggil pulang, ya itu adalah karyanya Tuhan. Tapi saya beriman bahwa Tuhan selalu rencanakan yang terbaik. Itu juga yang Indi selalu bilang, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Gitu. Jadi menurut dia, kalau dia mati adalah suatu keuntungan. Kalau dia bisa hidup, dia itu berkarya dan percaya buat Tuhan. Itu yang menguatkan Om juga. Buat saya ya sama, gitu kan. Dan saya harus menjaga. Waktu saya sakit juga, saya berusaha untuk menjaga kesehatan saya, mendampingi dia. Gitu. Mungkin ada pesan dan harapan buat masyarakat yang bisa termotivasi kan, karena dia berkarya selalu. Mungkin ada dari Om buat disampaikan, buat jadi motivasi juga buat semua orang. Saya rasa satu hal yang bisa menjadi motivasi adalah terus berkarya di dalam kondisi apapun juga. Selama dia merasa bahwa ini menjadi panggilannya, baik itu buat bangsa dan negara, buat pelayanan kerohanian, buat komunitas, kerjakanlah sampai sebaik-baiknya, dan kerjakan semaksimal mungkin sampai pada akhirnya. Itu yang menyebabkan sekarang kan makanya dari partai juga memberikan penghormatan juga, karena dia bukan hanya sekedar terlibat, tetapi dia benar-benar memberi dirinya untuk bangsa ini. Sekecil apapun kontribusinya, dia bilang buat bangsa kita harus lakukan. Gitu. Jadi terus berkarya ya Om ya? Terus berkarya, pesannya pada setiap orang, terus berkarya sampai waktunya memang kita tidak bisa berkarya.
Jadi selama ada kesempatan, lakukan yang terbaik. Om, setelah mungkin hari ini beliau tidak meninggalkan kita semua gitu Om. Rencana Om ke depan mungkin seperti apa Om? Ya rencana ke depan ya pasti ya terus berjalan kehidupan gitu kan. Boleh nggak sekali lepas? Ini kan suatu proses aja. Ya mungkin dalam berapa hari, berapa bulan saya tidak tahu. Tapi bahwa kita berduka boleh, merasa kehilangan boleh. Tapi kehidupan harus jalan terus kan. Harus tetap menjalankan contohnya udah ada berkarya, bekerja, melakukan apapun yang kita bisa untuk kebaikan semua orang, banyak orang. Om, maaf sebelumnya mungkin Om sakit apa sih kalau boleh tahu Om? Sakit apa? Saya juga sama dengan Mindy, sakit cancer saya. Cancer juga Om. Ya. Sekarang mungkin lagi melakukan treatment atau Ya, apakah? kemoterapi. Kemoterapi Ya. Om. Anak sendiri gimana sih Om? Anak saya ya itu menjadi bagian. Intinya tanya ke dia, tapi selama ini sih dia cukup kuat. Dia cuma bilang Pak, kuat ya. Dia pasti terus. Dia udah lihat contoh mamanya berjuang sampai akhir. Kayak gitu, saya juga saat ini giliran saya berjuang sampai akhir. Ada persiapan mungkin sudah seperti ibunya juga mempersiapkan. Ayo kasih tahu Pak. Ya, kebetulan dia sudah dia saya kan punya konsep sendiri, berpikir sendiri dan dia melakukannya dengan baik, kuliahnya dengan baik, pergaulannya semua baik, saya nggak pernah khawatir dari SMP SMA saya nggak pernah terlibat untuk dia selalu melakukan yang terbaik dan hasilnya makanya dia cukup cepat juga. Jadi saya bilang lakukan yang terbaik, saatnya bekerja dengan baik. Tapi Om juga sudah ngasih tahu nggak sih soal cancer Om ke anak mungkin? Tahu. Itu semua harus terbuka, enggak harus tahu. Ya dia dalam tanda kutip tadi percaya segala sesuatu itu kan Tuhan yang menentukan kan. Tapi kita tetap harus berjuang semaksimal kita. Harus tetap berjuang soal masalah kehidupan itu karya ilahinya Tuhan bisa kita tanyakan. Jadi, Om juga pantang menyerah lah ya Om setelah ini gitu. Harus. Contohnya udah ada. Jadi Boleh Om doanya mungkin buat almarhum mungkin seperti apa gitu dan keluarga. ya saya cuma doa saya ya supaya kita bisa mengikuti belajar dari dia gitu kan, karena dia berjuang sampai akhir mempertahankan iman percayanya gitu. Jadi doa saya buat seluruh keluarga ya kita lakukanlah itu dengan yang terbaik kita udah punya contoh gitu. Karena itu urusan pribadi masing-masing kan. Oh. Malam.